Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la khalwa wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Alhamdulillah, malam ini kita ketemu lagi di kajian uh, kitab tadhib, bab zakat, melanjutkan bahasan sebelumnya. Sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang harta apa yang wajib dizakati. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis ternak apa saja yang wajib dizakati. Sekarang kita masuk kepada jenis yang kedua, yakni zakatul asman. Kita langsung baca. Wa amal asman, adapun asman, fasyai'ani, maka itu ada dua jenis. Adz-dzahabu wal fiddatu. Jadi adz-dzahabu wal fiddatu, jadi emas dan perak. Lalu diterangkan di catatan kaki di kitab tadhib, di catatan kaki nomor 4 tentang landasannya. Wal aslu fi wujubi zakati fihi. Landasan tentang wajibnya zakat pada keduanya, yakni emas dan perak, adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Jadi orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfikuna fi sabilillah, dan mereka tidak membelanjakan di jalan Allah, maka fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembira kepada mereka berupa siksa yang pedih. Jadi ini kabar gembira kok, siksa yang pedih ini sekaligus untuk menghinakan pelakunya. Dikatakan wal kanzu, jadi yang disebut dengan kans, itu adalah huwal malul ladzi lam tu'adda zakatuhu. Jadi harta yang zakatnya tidak ditunaikan. Disebutkan Rawal Bukhari fi tafsirihi. Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab tafsirnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Man kanazaha falam yu'addi zakataha fawailun lahu. Jadi siapa yang menimbunnya, falam yu'addi zakataha, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka fawailun lahu, celakalah bagi dia. Nah, ini landasan tentang keharusan untuk memberikan zakat emas dan perak. Wa ma rawa Muslim, dan rawahu Muslim, dan apa juga berdasarkan juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min sahibi dhahabin, tiada pemilik emas wala fiddatin, termasuk perak, yang la yu'addi minha haqqaha, yang tidak menunaikan darinya haknya nanti disebutkan maksudnya adalah zakat, illa idza kana yaumul qiyamati, melainkan tiada bagi mereka itu melainkan pada hari kiamat nanti, sufihat lahu safaiha min narin, maka dia akan dibuatkan lempengan-lempengan dari api, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu kemudian disetrika atasnya, fa uhmiya, lalu dipanaskan atasnya, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Lalu kemudian fayukwa, lalu disetrika biha, dengannya tadi, lempengan-lempengan yang dipanaskan di neraka tadi, di neraka jahannam tadi, disetrikakan dengannya. Janbuhu wajabinu, jadi disetrika lambungnya, wajabinuhu, dan ini jabinnya, keningnya, mukanya, wa dhahruhu, punggungnya, kullama baradat mu'idat lahu,
ketika menjadi dingin maka u'idat lahu, diulangi lagi. Jadi, di mana seharinya di yaumul qiyamah itu eh, lamanya adalah miqdaruhu khamsina alfasanah. Lamanya adalah 50.000 tahun. Hatta yuqdha bainal ibad wa yurasabiluhu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Jadi hingga diputuskan di antara para hamba lalu diperlihatkan jalannya, ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Itulah tentang beberapa dalil tentang perintah untuk menunaikan zakat pada emas dan perak yang disebutkan di dalam kitab At-Tauhid ini. Lalu kemudian kita lanjutkan kepada syarat-syaratnya. Wa syaraitu wujubi zakati, syarat wajibnya zakat fiha padanya, pada asman itu satu asya, ada 5 perkara. Yang pertama al-Islam, ini sudah kita sebut keterangannya pada pembahasan mawasi, yakni orang kafir tidak wajib dan orang murtad itu harganya mauquf. Yang kedua adalah wal hurriyah, orang merdeka, bukan budak, wal milkut tam, dan pemilik yang sempurna. Jadi milkul tam, kepemilikan yang sempurna. Berikutnya adalah wan nisab, syaratnya juga nisab, mencapai nisab yang nanti akan diterangkan di belakang. Nisabnya adalah 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Wal haul, dan juga haul dimiliki 1 tahun komariah. Sedangkan nisabnya, keterangan lebih lanjut tentang nisab tadi, ini juga seperti kasus pembahasan tentang zakat ternak. Kita masuk langsung 1 halaman sesudah, 2 halaman sudahnya. Jadi ketika kita bicara tentang asman ini ada di halaman 90, syaratnya di halaman 91, kemudian penjelasan tentang nisabnya ada di halaman 94. Untuk memudahkan kajian kita saja. Faslun wa nisabu dzahabi isruna misqalan. Jadi kalau nisab emas adalah 20 misqal, nanti diterangkan misqal itu sama dengan dinar. Dan padanya itu ada zakatnya 1/40, yakni 2,5%. Wa fiha rubu'ul usyuri. Wa huwa nisfu misqalin, yaitu setengah misqal. Makanya dikatakan 1/40. Jadi kalau 20 kena setengahnya, satunya 20 berarti 1/40. Satunya per 20 jadi 1/40. Wahiyya wa fi ma zada bihisabi. Jadi kalau nanti selebihnya nanti ikut dengan hitungan yang ada tadi. Landasan tentang nisab ini, li khobari Abi Dawud, disandarkan kepada khobarnya Abu Dawud. Hadis yang disebutkan oleh Abu Dawud, yang dikeluarkan Abu Dawud, wa ghairihi, dan yang selainnya. Ana Aliin radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa laisa 'alaika syai'un, yakni fi dzahab. Jadi tidak ada kewajiban sesuatu pun atasmu, yakni pada zahab, hatta yakuna laka isruna dinarun, hingga kamu memiliki isruna dinaron, 20 dinar. Fa idza kana laka isruna dinaran wa khala 'alaiha al-khaul fa fiha nisfu dinarin. Jadi jika ada milikmu itu 20 dinar dan hala 'alaiha al-khaulu, haulnya telah memenuhi, fa fiha nisfu dinarin, maka padanya ada kewajiban setengah dinar. Famazada fahwisa bidzaliknya, kalau lanjutannya selebihnya itu akan mengikuti hitungan itu. Nah, ini artinya kalau ada orang memiliki emas 20 dinar, maka dia kena setengah dinar. Ini nisfu dinar.
Ini untuk dalil tentang emas. Nah, sedangkan untuk perak, wanisabul wariki mi'atai dirhamin. Mi'ata dirhamin. Jadi mi'ata dirhamin. Nisabnya warik, yakni perak, warik, itu 200 dirham. Wa fihi rubu'ul usyri. Padanya ada kewajiban zakat 1/40. Wa huwa khamsu darahima, yakni 5 dirham. Wa fi mazada bi hisabi, dan lebihnya nanti ikut hitungannya. Fi kitab Abi Bakrin, ini landasannya seperti disebutkan dalam kitabnya Abu Bakar, yakni suratnya Abu Bakar yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya hadisnya, dikatakan fi riqah, itu rubu'ul usyur. Pada riqah itu ada kewajiban zakat 1/40. Waliqali sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsin laisa duna khamsi awak minal warik sedekah. Jadi pada yang kurang dari 5 uqiyah dari warik itu tidak ada zakat. Al-Bukhari juga Al-Bukhari meriwayatkan ini, wa Muslim, dan lafadznya menurut beliau, yakni menurut Imam Muslim. Dikatakan riqah itu wal waraq itu adalah fiddah. Sedangkan awak itu jamak dari uqiyah, yang mana besarannya hiya arba'una dirhaman, yakni 40 dirham. Jamaah rahimakumullah, ini ketika kita bicara tentang apa yang telah disebutkan tadi, masalah nisab. Jadi ini perlu saya berikan ringkasan biar lebih mudahkan. Jenis harta emas itu disebutkan nisabnya itu 20 dinar. 20 dinar itu kalau dikonversi kepada gram itu berapa? Memang ada beberapa penjelasan. Ada yang menjelaskan 77,5. Tapi konversi yang disebutkan oleh Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu menyebutkan 85 gram emas murni. Sedangkan perak 200 dirham itu 595 gram perak murni. Ini saya ambil dari sana. Asumsikan saja kita mengadopsi pendapat ini. Nah, jadi kalau kita berbicara kapan kita wajib zakat, maka ketika kita memiliki emas murni 85 gram dan telah kita miliki selama 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan 2,5% dari 85 gram. Kalau kita memiliki emas murni 100 gram, maka sama ketika kita sudah memiliki selama 1 tahun Komariah, maka 2,5% dari 100 gram. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau emas itu tidak murni? Maka kita sebelum mengeluarkan, memastikan bahwa apakah kita itu masuk kategori wajib atau tidak, maka kita harus konversi dulu. Jadi kalau nisab emas yang tidak murni, itu kita harus konversi kepada emas yang murni. Harus nilainya harus sebagaimana 85 gram. Maka rumusnya itu adalah nisab emas murni dibagi karat emas bukan murni dikalikan 24. Saya contohkan saja. Misal kita punya emas 20 karat. Maka nisabnya dengan konversi menurut Dr. Wahba Az-Zuhaili itu 85. Ini nisabnya emas murni dibagi 20 karat kali 24. Jadi nisab itu 102 gram. Sehingga kalau kita menggunakan konversi yang dipakai oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili ini, menggunakan konversi 85 gram ini, maka kita bisa simpulkan ketika ada orang punya emas 20 karat seberat 95 gram emas, maka belum masuk nisab, maka belum ada kewajiban zakat. Tetapi kalau 100 gram juga belum, begitu 102 atau 105, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% darinya. Jika misalnya ada orang punya 150 gram emas yang karatnya 20, maka
2,5% dari 150 gram itu dengan karat yang sama tersebut dikeluarkan. Dan inilah cara menghitung zakat emas. Ada satu poin yang dimasukkan dalam kitab ini, yakni berkaitan dengan zakat perhiasan. Disebutkan wala tajibu fil khuliyil mubahi zakatun. Tidak ada kewajiban pada perhiasan yang mubah. Itu zakat. Jadi tidak wajib zakat itu pada perhiasan yang mubah. Dan di sini kan dikatakan wala tajibu, maksudnya zakat ini tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Jadi kalau ada orang punya emas sebagai perhiasan, maka itu tidak wajib zakat menurut keterangan kitab ini. Nah, masalah kenapa di sini disebut dengan perhiasan mubah? Karena penggunaan perhiasan itu ada yang mubah, ada yang haram. Tapi sebelum itu di sini juga nanti akan dibahas. Dalilnya apa di sini? Li khabaril Baihaqi wa ghairihi, berdasarkan hadis Al-Baihaqi dan yang lainnya, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda la zakata fil khuli. Tidak ada zakat pada perhiasan. Nah, dikatakan wal mubah itu ka khotim fiddah lirrajul, seperti cincin perak untuk laki-laki. Ini meskipun terbuat dari perak karena jadi cincin bagi laki-laki dan laki-laki boleh memakai cincin perak, maka dia statusnya bukan lagi perak tetapi lebih kepada perhiasan. Nah, lebih kepada pakaian, maka dia tidak wajib zakat. Au suar atau gelang min dahabin dari emas, wanahwi dan yang semisalnya lil mar'ati bagi perempuan. Jadi gelang emas, kalung emas yang dipakai oleh para wanita, maka itu termasuk yang wajib dizakati. Jadi kalau kita bicara tentang perhiasan, maka perhiasan itu ada perhiasan yang mubah, ada yang perhiasan yang haram. Kalau perhiasan yang haram, maka ulama sepakat wajib dizakati. Kenapa? Karena dia tidak keluar dari zatnya. Dia tetap sebagai emas, misalnya kalau itu dipakai oleh laki-laki, statusnya bukan lagi pakaian, tapi tetap sebagai emas. Makanya kan kemudian kalau ada laki-laki memakai emas, maka perhiasan itu wajib dizakati. Karena itu adalah pemakaian yang haram. Sedangkan kalau itu dipakai wanita, maka pemakaian yang mubah, maka itu hukumnya tidak wajib zakat. Nah, di kalangan para ulama memang dalam urusan ini memang ada perbedaan pandangan. Jadi ada perbedaan pandangan. Kalau masalah perhiasan ini, memang hukum atau pendapat jumhur memang seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau dipakai secara mubah itu tidak harus. Tapi ada pendapat yang lain. Jadi misalnya madhab Hanafi, salah satu pendapat juga dari madhab Syafi'i, itu ada yang mengatakan wajib zakat. Ada pula yang mengatakan wajib dizakati sekali. Itu untuk yang dipakai secara halal. Kalau sedangkan yang dipakai secara haram, maka menjadi kedudukannya itu sebagai zatnya atau bukan sebagai pakaian, maka hukumnya tetap harus dizakati. Sehingga kalau disimpulkan, emas itu hukum asalnya, emas perak itu hukum asalnya itu wajib zakat. Kemudian sedangkan kalau dia menjadi perhiasan atau menjadi pakaian secara mubah, maka itu hukumnya ada ikhtilaf, ada yang mengatakan wajib zakat sekali, ada yang mengatakan tetap wajib zakat, ada yang mengatakan mayoritas sebagaimana disebutkan dalam kitab ini dikatakan tidak wajib zakat. Sedangkan kalau ada orang memiliki, meskipun itu bentuknya perhiasan, tetapi disimpan semata-mata sebagai simpanan, bukan dalam konteks untuk dipakai, sebagaimana sebagian orang kan ada orang yang menyimpan dalam bentuk emas, tapi dia tidak menyimpan dalam bentuk batangan, tapi dia menyimpan dalam bentuk perhiasan, maka itu hukumnya sebagaimana barang, maka juga wajib dizakati. Inilah pembahasan tentang kajian zakat asman, yakni zakat emas dan perak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.